Ya, baik kita teruskan. Jadi kita mulai dengan promodelnya ya. Promodel itu adalah sebuah discrete ya, sebuah software yang merupakan discrete event simulator. Jadi simulator software simulator untuk jenis simulasi yang discrete event ya. Ini mungkin fitur-fitur umumnya, dia bisa resolusi waktunya ya cukup baik, menggunakan graphical user interface, dia Windows based ya untuk sistem operasinya, kemudian backup grafiknya bisa lumayan ya. Oke. Nah, untuk student version mungkin di awal di disclaimer tutorial video ini saya sudah sebutkan Anda bisa download di ini ya, di promodel.com McGraw Hill ya. Ini tapi ini versi student ya, student version untuk Promodel 2016 ya. Oke. Sekarang kita harus menyesuaikan mungkin ya apa namanya bagaimana model simulasi itu ya kita bisa bangun di dalam promodel. Oke, secara teoritis elemen sistem ya dalam simulasi itu seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi ada incoming entity, kemudian masuk ke dalam sistem. Di dalam sistem itu entitas ini mendapatkan perlakuan ya di suatu proses dilayani dengan 3 elemen ya, aktivitas, sumber daya, dan kendali ya, sampai setelah itu dia keluar dari sistem. Apa itu entity? Di situ objek, bisa dia hewan, bisa manusia, bisa barang ya, benda mati, di mana si objek ini mengalami perlakuan dalam sistem. Apakah dia diproses, apakah dia dilayani, ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan entity. Kemudian aktivitas adalah suatu kegiatan memproses, ya, memproses, melayani, ya, memperlakukan entitas. Resources adalah segala sesuatu yang membantu proses memperlakukan entitas, ya, sumber daya. Kemudian kontrol adalah kendali, ya, bagaimana aturan, ya, aturan dalam melakukan aktivitas dalam sistem. Oke, nah itu seperti itu yang disebut dengan entitas, aktivitas, resource, dan kontrol. Di dalam promodel, ya, entitas itu ada, ya. Jadi di dalam promodel itu akan muncul seperti ini ya. Untuk membangun modelnya kita klik button build ini. Ada 4 elemen ya dalam promodel yang harus ada dalam modelnya ya, dalam model simulasinya, yaitu location, entities, processing, arrival. Ini minimal harus ada 4 ini, simulasi bisa jalan. Location adalah tempat terjadinya aktivitas ya, perlakuan terhadap entitas. Entitas tadi sudah disebutkan ya. Processing ini adalah sebetulnya kalau di sini adalah kontrol ya. Tapi di dalamnya ada apa yang harus kita inputkan ya, bagaimana kendalinya seperti apa gitu ya, aturannya seperti apa, resource yang dibutuhkan juga ada dalam processing ini. Jadi processing ini adalah perjalanan entitas di dalam sistem dari mulai dia masuk ke dalam sistem hingga keluar. Itu processing ya. Kita membuat kontrolnya di processing. Kemudian arrival ini adalah bagaimana kita mengatur atau memasukkan input ya, entitas itu bagaimana masuk ke dalam sistem. Itu adalah di arrival. Jadi tadi sudah disebutkan ya, ada entitas, arrival, location, processing. Itu adalah elemen dasar dalam promodel. Selebihnya ya ada resource, ada atribut, ada variabel, dan lain sebagainya ya.
Nah, ini yang wajibnya adalah 4 ya, minimal ada 4 elemen itu dalam model simulasi di ProModel. Oke, kita mulai exercise kita ya. Kita mulai exercise kita menggunakan ProModel. Coba saya end show dulu. Coba saya masuk ke Oke. Ya, kita lihat di sini. Oh, maaf. Saya masih yang tadi ya. Yang tadi. Oke, ini ada soal. Nah, ya, ini ada soal. Ini kita gunakan kasus yang paling sederhana ya. Sebetulnya dengan menggunakan model antrian saja bisa, tapi kita akan mulai dengan simulasi ya. Karena ini untuk latihan ya. Aslinya jangan pakai simulasi kalau yang menghitung ini ya. Ini hanya untuk latihan. Ceritanya nama latihannya adalah Bank Kumis ya. Bank Kumis. Oke. Jadi para pelanggan datang ke tempat cukur dengan waktu antar kedatangan atau inter-arrival time berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 10 menit. Bank Kumis mencukur pelanggannya antara 8 sampai 10 menit. Berdistribusi uniform ya. Rata-rata 9 dan 1 menit. Untuk setiap pelanggan yang dicukur, waktu ini termasuk menyapa selamat datang dan seterusnya ya. Lakukan model simulasi selama 1 hari atau 480 menit ya, 1 hari 8 jam. Mungkin di sini maksudnya 8 jam ya, 8 jam, 1 shift kerja mungkin ya. Berapa banyak pelanggan Bank Kumis yang dicukur per hari, berapa waktu tunggu rata-rata pelanggan Bank Kumis, berapa maksimum kedatangannya, berapa lama pelanggan berada di salon, berapa tingkat utilitas, berapa jumlah maksimum rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dicukur. Oke, kita masuk ke latihannya ya. Saya stop share dulu. Oke. Kita masuk ke ya. Nah, oke. Di dalam simulasi kejadian discrete simulation, dalam memodelkannya ya, kita harus menggunakan yang namanya entity flow diagram ya. Saya singkat EFD ya, entity flow diagram. Suatu diagram yang menggambarkan perjalanan atau pergerakan entitas di dalam sistem ya. Sebagai contoh tadi Bank Kumis ya, begitu pelanggan datang ke dalam sistem ya. Nah, si entitas ini digambarkan dengan lingkaran seperti ini. Kemudian ada anak panah ini menunjukkan pergerakan entitasnya. Ya, dia masuk ke pertama ya, yaitu ya pasti kalau sebelum masuk ke ruang cukur dia masuk ke ruang tunggu lah. Katakanlah ruang tunggu ini saya nyatakan sebagai antrian pelanggannya. Ya, antrian pelanggan. Kemudian dia menunggu di sini, kemudian baru masuk ke ruang cukur terus keluar. Kan sederhananya seperti itu. Nah, ini adalah entity flow diagram. Bagaimana teknis membuat entity flow diagram? Silakan ikuti kuliah simulasi sistem. Oke, kita lengkapi entity flow diagramnya dengan parameter-parameter yang sudah diambil. Katakanlah, ya, ini sudah diambil lewat eksperimen, ya, inter-arrival time sudah ada, terus diolah, ketemulah dia ternyata berdistribusi eksponensial 10 menit katanya, ya, rata-rata antar kedatangannya. Kita masukkan nanti ke ProModel, ya, 10 menit, kemudian masuk ke antrian, lalu dilayani oleh Bank Kumis, ya, dengan pelayanan uniform 91 menit. Ya, seperti itu sehingga kita dapatkan lokasinya adalah antrian pelanggan ya, antrian pelanggan, kemudian ruang cukur ya, kemudian ada arrivalnya itu pelanggan ya masuk ke lokasi antrian pelanggan. Nah, ini arrivalnya ya, datangnya satu persatu, occurrence-nya infinite aja anggap ya, infinite. Kemudian frekuensinya adalah eksponensial rata-rata 10 menit. Oke, ini proses flow-nya. Seperti itu ya, setelah entity flow diagram ini kita buat, kita masuk ke apa namanya ProModelnya. Oke.
Silakan Anda download di situs resminya ya. Ini saya sudah punya pro modelnya, sebentar saya buka dulu. Begitu Anda sudah install dan sudah sudah ada pro modelnya, maka akan tampak seperti ini ya. Nah, itu muncul untuk student version itu akan seperti ini. Anda lihat keterbatasan student version, pertama ada 20 lokasi, 8 entitas, jenis entitas yang bisa, lebih dari itu nggak bisa. 8 jenis resource, ya, 5 atribut, ya, kemudian 15 parameter skenario. Oke, itu untuk pro modelnya. Kita okekan, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini mungkin kalau Anda download mungkin nggak akan keluar seperti ini. Kalau saya kebetulan kok harus keluar seperti ini. Ya, nggak apa-apa kalau keluar seperti ini, kita okekan, nanti dia minta input grafik library-nya. Saya pilih yang lengkap aja. Biasanya ini yang lengkap Pro Model 6 udah cukup lengkap ya. Untuk icon-iconnya terutama ya. Icon-icon yang digunakannya. Oke. Sudah, ini boleh Anda tutup ya. Pro Model itu ada Anda mau lihat demonya, video tutorialnya dan sebagainya, Anda bisa di sini, boleh di minimize saja. Kemudian Pro Model ini juga dilengkapi oleh Start Feed ya dan Minitab, dan dia bisa connect ke Minitab. Kemudian ada Start Feed ya. Start Feed itu tadi setelah ambil data kita ingin tahu si si data ini berdistribusi apa. Nah, bisa kita masukkan ke sini ya. Langsung keluar nanti dia rekomendasi distribusi probabilitasnya itu harus yang mana gitu ya. Oke. Nah, ketika mulai membangun model di dalam Pro Model, kita klik ini bagian build ya. Bagian build. Nah, Anda akan keluar seperti ini. Tadi sudah saya sebutkan 4 elemen itu harus ada. Location, entities, processing, dan arrival. Kita belajar ini dulu ya. Yang persyaratan minimum ya, suatu model bisa berjalan. Oke. Kita klik location. Tadi location disebutkan ada entah ini muncul atau di sini ya, di screen ini. Tapi Anda boleh cek, nanti kan saya bagikan juga materialnya ya, materinya. Oke, saya lihat dulu locationnya itu ada 2, antrian pelanggan dan ruang cukur ya. Nah, di sini Anda lihat di sebelah kiri ini ya, ada box di sini sebelah kiri. Ini ada icon ya. Anda lihat ini ada contreng new ya. Di grafik ini ada contreng new. Jadi apapun yang Anda klik di sini akan menambah lokasi. Kalau contreng new-nya Anda ini masih ada. Kalau ininya dihilangkan, Anda klik manapun, pindahkan ke sini, nggak akan muncul lokasi baru. Kemunculan lokasi baru ada di box yang ini, ya, akan terlihat di box yang ini. Ini adalah tempat ngebangun modelnya di sini. Box yang ini, box yang putih ini adalah tempat membangun modelnya. Oke, saya perkecil dulu ya biar memudahkan aja. Oke, saya klik new untuk mendapatkan elemen ya. Kita ini mulai dengan location ya. Ini adalah untuk location ya. Misalnya tadi ruang antrian, ruang tunggu ya, karena di situ terjadi antrian. Saya pakai ini aja ya, icon conveyor atau queue. Anda klik saja seperti itu, lalu Anda klik kiri di sini, lalu Anda klik kiri di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau queue atau conveyor bisa kita tarik ya, setelah klik kiri Anda tarik. Kalau ingin menghentikan, Anda klik kiri. Kalau Anda mau belokkan bisa klik kiri lagi gitu ya. Anggap aja kita nggak usah belok-belok ya. Ini cukup klik 2 kali, selesai. Dan ini bisa kita atur sebetulnya panjangnya berapa meter dan seterusnya. Atau ini saya lupa ya, waktu setting pertama kita harusnya rubah di meter misalnya. Jadi ini bisa juga simulator ini kita aplikasikan untuk tata letak pabrik misalnya ya, karena dia punya seperti ini ya. Oke.
Oke, ini queue-nya. Nah, akan muncul di box ini seperti ini. Ini masih namanya log 1 ya. Kita rubah aja ya. Anda blok, Anda rubah misalnya menjadi tadi antrian pengunjung ya. Apa sih? Antrian pelanggan. Kalau Anda enter itu langsung ada underscore ya di bawahnya. Antrian pelanggan. Di sini defaultnya langsung infinite, tapi Anda boleh aja rubah menjadi misalnya ruang tunggunya hanya memuat 5 orang, misalnya boleh ya di sini. Tapi saya biarkan dulu ini infinite saja ya. Ini saya biarkan infinite. Kemudian apa namanya? Ada unit. Ini antrian pelanggannya ada berapa? Kalau saya klik sini 2, saya enter itu muncul begini jadi 2 ya. Saya klik 1 ya, saya rubah 1 ya jadi 1 aja. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ruang cukur ya. Yang kedua adalah ya ruang cukur. Oke, ruang cukur saya pakai ini aja. Nah, ini ada orang kayak ini ya, inspektor. Saya klik kiri, lalu klik kiri di sini. Ini bisa boleh diperbesar ya. Icon tuh bisa diperbesar, diperkecil ya. Oke, di sini namanya masih inspektor, ya Anda boleh ganti dengan ruang cukur misalnya. Kebetulan ruang cukurnya tadi di soal 1 ya. 1 unit dan kapasitasnya 1 ya. Dia nggak bisa nggunting 2 sekaligus ya, jadi dia menggunting 1. Model sederhananya sudah muncul ya, udah lengkap sebetulnya ini ya. Anda cek sini. Kalau Anda ingin tambahkan nama boleh ya. Anda klik di sini, tapi jangan lupa new-nya ya. New-nya harus dihilangkan checklistnya. Sebab kalau Anda klik nama di sini akan muncul lokasi baru di sini ya. Anda hilangkan lalu Anda klik di sini. Karena di sini tadi sudah diklik di ruang cukur, Anda klik aja daerah sini. Nah, akan muncul seperti ini otomatis ya namanya. Anda klik lagi ini antrian pelanggan lalu Anda klik nama ya, ada alfabet di sana, klik di sini muncul seperti ini. Ya. Oke. Nah, itu untuk nama. Kalau Anda ingin pakai counter entitas yang masuk ada di sini counter ya. Anda klik di sini. Sini klik. Ini counter untuk antrian pelanggan. Kalau terlalu lebar kita kecilkan aja boleh ya. Kemudian Anda klik di sini, Anda klik counter dan muncul di sini. Nah, ini counter untuk ruang cukur ya. Oke, seperti itu. Location udah beres, lalu entitas. Kita definisikan entitas. Kita klik entitas, maka akan muncul sama ya. Ada bagian grafiknya, ada bagian box ini datanya ya, box datanya. Anda boleh perkecil ya kalau memang terlalu ini mengganggu misalnya. Oke, kita klik aja. Misalnya entitasnya tadi kan pengunjung ya. Entitasnya apa namanya tadi saya kasih nama pelanggan ya, pelanggan. Oke, Anda klik aja misalnya pakai ini boleh ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nggak akan muncul di sini ya. Munculnya di sini, tapi nanti akan muncul pada saat animasi dijalankan. Ini boleh Anda perbesar, boleh Anda edit ya, warnanya juga bisa diedit dan seterusnya. Oke. Saya perkecil aja seperti itu. Ini udah akan muncul di sini. Tapi namanya masih masinis, kita ganti aja menjadi pelanggan. Oke. Tapi sebelumnya kita save dulu ya. Kita save. Katakanlah saya save di bebas ya. Anda silakan punya file tersendiri untuk men-save-nya. Oke. Ya, katakanlah di sini ya. Saya save. Nah, ini video tutorial. Atau apa? Sorry. File mode ya, pro model. Oke. Tadi Bang Kumis ya. Gitu aja ya. Untuk Bang Kumis. Nama ekstensinya .mod ya. Oke, seperti itu. Sudah akan muncul di sini Bang Kumis ya. Oke, kita teruskan
Ya, ini udah muncul entitasnya seperti ini. Entitas sudah, location sudah, tinggal kita masuk ke arrival. Ya, arrival dulu lah ya, baru processing. Arrival adalah masuknya entitas ke dalam sistem. Ketika pelanggan datang, ya masuk ke sistem, pertama yang dia kunjungi adalah antrian pelanggan. Anda lihat di box ini ada box tool, di situ ada pilihan pelanggan. Ya, kalau Anda klik di pelanggan di sini, ya Anda bisa diklik pilih, Anda pilih aja pelanggan di sini, Anda klik di antrian pelanggan ini, ya klik kiri. Coba lihat nih, tak, ya akan muncul seperti ini defaultnya di box data ini, entity pelanggan dan sebagainya. Ini cara pertama bisa seperti ini. Atau cara kedua, Anda klik aja di sini entity-nya, Anda bisa pilih pelanggan, oke kan? Location Anda pilih di antrian pelanggan, oke kan? Quantity each, datangnya satu persatu kan? Anda isi aja, Anda bisa ketik langsung satu gitu ya. Ini first time, itu nanti kita pelajari nanti. Kita nggak pelajari dulu sekarang. Nah, kemudian ada occurrence. Occurrence itu adalah sumber kedatangan. Katakanlah sumber kedatangannya seluruh dunia. Gitu ya. Jadi anggap infinity, walaupun dia cuma satu RT gitu ya. Karena nggak signifikan juga. Misalnya infinity-nya satu RT berapa sih? Berapa kakak? 40 kakak gitu kali 5. Mungkin ya katakanlah 100 lah, 100 orang atau 200 orang gitu ya, tapi nggak signifikan dalam satu hari dia nggak 200 orang gitu ya. Ya anggap aja infinite. Anda tulis INF bisa, ya INF. Kemudian frekuensi, nah ini frekuensinya. Tadi disebutkan frekuensinya atau inter-arrival time-nya itu adalah rata-rata sebentar 10 menit ya, eksponensial, berdistribusi secara eksponensial. Anda di ProModel kita aturannya begini, kita tuliskan E itu menandakan dia eksponensial. Kurung buka 10 ya, kurung tutup, lalu Anda tulis satuannya min, itu artinya dalam menit. Kalau detik berarti sek ya, SEC. Ya, kalau jam beda lagi. Nah, ini sudah selesai terdefinisi arrival-nya ya. Arrival-nya. Tinggal terakhir, elemen terakhir adalah processing. Oke. Nah, processing akan muncul seperti ini, box-nya akan banyak ya. Box datanya akan banyak. Cara pertama ya bisa Anda ini urutkan ya perjalanan entitasnya mulai dari antrian pelanggan ke ruang cukur lalu diexitkan ya. Lalu diexitkan. Tadi saya lupa di EFD selalu diakhiri dengan exit ya terakhirnya. Kalau enggak dia muter terus di dalam sistem ya. Error nantinya. Nah, cara pertama bisa klik di sini, diketik, atau cara kedua kita boleh lihat box tool ini ya, Anda klik pelanggan karena entitas ini kan cuma satu ya. Untuk pertemuan berikutnya ada entitas dua. Klik pelanggan, lalu Anda klik pertama pelanggan adalah di antrian pelanggan kan. Anda klik di kiri di sini, lalu Anda tarik ke sini karena dari pelanggan dari antrian pelanggan ke ruang cukur. Anda klik kiri di sini. Selesai. Untuk satu proses akan muncul di prosesnya seperti ini. Ya, Anda boleh ketik sendiri entitas di antrian pelanggan, entity pelanggan, location di antrian pelanggan. Di antrian itu kita nggak ada operasi ya, karena dia tidak diperlakukan apapun kan, dia hanya menunggu, jadi nggak ada operasinya. Outputnya artinya output dari antrian pelanggan ini dia pelanggan. Kenapa harus ditulis lagi? Karena ada kasus kan, kasus lain. Ada barang nih ya, barang ini barang masuk ke mesin, berubah barangnya jadi dua gitu kan. Nah itu artinya entitasnya berubah. Nah jadi ada entitas berubah, ada yang tidak berubah. Dalam kasus ini tidak berubah, tapi kita harus tetap define outputnya adalah pelanggan. Tadi karena kita hanya klik aja ya keluar aja pelanggan langsung di sini. Kemudian kita tulis destination-nya dari antrian pelanggan ini akan kemana, yaitu ke ruang cukur, ya ke ruang cukur. Oke. Selesai dari situ, lalu kita klik lagi pelanggan di sini. Kita klik dari ruang cukur ini, dia harus dikeluarkan dari sistem ya. Kalau enggak dia diam terus di sistem. Klik kiri, Anda lihat di sini, langsung ke box tool ini. Ada route to exit ya. Klik seperti itu. Maka akan muncul di bagian kedua ini pelanggan ada di ruang cukur. Nanti operasinya kita isi belakangan ya. Kemudian ada di sini di routingnya pelanggan ya keluar dari ini tetap pelanggan kan namanya. Kemudian destination-nya adalah exit. Ya. Jadi kalau Anda
takut salah ngetik pelanggan, Anda klik aja entity. Nanti ada pilihan, tinggal Anda klik seperti itu. Ya, kalau Anda mau pakai cara mengklik satu persatu. Location juga sama. Ini adalah sebuah button ya, semuanya button bisa Anda klik semua. Ya, output juga ya, destination juga ya. Rule-nya juga nanti rule saya ceritakan ya. Ini rule-nya ini langsung default first one ya, artinya masuk satu keluar satu. Ya, kalau Anda klik rule di sini, ya first available, siapa yang duluan itu yang dilayanin. Nah, ya seperti itu. First come first serve lah. Ya. Oke, nanti ada kita belajar by turn, if join request, if send dan seterusnya. Oke, move logic ini nanti kita pelajari di yang kedua ya. Oke, tadi yang belum adalah ini. Pada pada suatu lokasi yang ada aktivitas yang memperlakukan entitas, kita harus masukkan operation. Oke, tadi operasinya di sini service time-nya adalah dia berdistribusi uniform 91. Anda bisa klik ketik di sini ya. Cara pertama wait ya, spasi uniform kurung buka 91. Bagaimana ini? Silakan Anda buka di Herald ya, buku Herald yang saya rekomendasikan. Ini cara pertama seperti ini. Tapi kalau Anda takut salah ketik gitu ya, Anda bisa gunakan cara kedua. Anda klik operation, maka akan muncul box bantuan seperti ini. Anda cari yang ikonnya palu, ya, akan muncul seperti ini logic builder, ya, logic builder. Di sini Anda cari untuk pelayanan itu atau perlakuan dalam suatu aktivitas, Anda gunakan macam-macam ya ini ya. Anda gunakan wait ya. Wait seperti ini ya. Klik 2 kali akan muncul seperti ini. Karena dia bukan deterministik, dia stokastik, dia berdistribusi. Cari distribution function. Nah, akan muncul pilihan. Tadi di soal dia distribusinya adalah uniform 91. Anda cari uniform dulu di sini, Anda klik uniform, lalu muncul seperti ini. Rata-ratanya 9 menit ya. Kemudian nilai tengahnya kita isi. 1, ini stream nggak usah diisi dulu ya. Ini tinggal return. Nah, di logic builder itu akan muncul dulu seperti ini yang menyatakan kodenya seperti ini ya. Anda boleh time-nya boleh Anda tambahkan minute. Oke, jadi lebih lengkap. Anda jangan lupa klik paste. Nah, akan muncul seperti ini di sini di operation toolbox-nya dan akan muncul di sini seperti ini. Ya, di processing box-nya. Ini Anda boleh close. Anda lihat ini sudah muncul di sini. Oke, Anda boleh close yang ini ya supaya nggak terlalu banyak box yang dibuka. Ini membangunnya sudah selesai. Lalu di soal ya dikatakan bahwa dia harus di running selama 1 hari, 1 harinya 480 menit ya. 480 menit. Oke, sebelum kita nge-run, Anda klik simulation di sini. Oke. Anda lihat ini option. Nah, option akan muncul seperti ini. Ya, Anda boleh pilih di sini yang mau di disable apa. Kalau saya nggak di disable, pengen lihat semua. Tergantung Anda kebutuhannya apa. Oke. Run length-nya bisa time only, weekly time, atau pakai kalender. Kita nggak belajar dulu. Ini run time, ini harus diisi. Berapa lama simulasi akan diberlangsungkan. Di sini diisinya nggak usah pakai satuan karena dia defaultnya dalam jam. Ya, berarti kalau tadi 1 hari harus dikonvert ke dalam jam. 1 harinya mereka bilang 480 menit. 480 menit dibagi 60 berarti 8 jam. Anda tulis saja 8 di sini. 8 jam. Clock precision silahkan. Ini makin cepat, ada yang makin lambat ya, silahkan. Ini oke kan? Berarti nanti simulasi akan berlangsung selama 8 jam. Oke kan? Lalu Anda cari klik play ya di sini. Lalu Anda running. Ya, Anda klik play. Nah, seperti ini. Anda lihat ya. Tuh lihat di sini pergerakan entitasnya jumlahnya
Di dalam antrian ada 2. Ini penunjuk waktunya ya, 7 jam. Nah, udah 8 jam selesai. Nah, coba lihat di sini. Jangan kaget ya. Ini ada catatan there were entity arrival failure due to insufficient capacity. Ini ada kegagalan kedatangan entitas yang masuk ke dalam antrian ini karena kapasitas yang tidak cukup ya, sistemnya tidak cukup menerima kapasiti. Gak apa-apa. Itulah yang terjadi. Berarti banyak ya pelanggannya. Eksponensial 10 menit itu banyak berarti. Setiap 10 menit datang rata-rata distribusi eksponensial. Kamu ingin lihat resultnya? Oke, kita yeskan. Maka akan keluar output viewer. Sebentar. Saya harus rubah new share-nya ya. Output viewer-nya. Apakah muncul di sini? Oke. Nah, akan muncul ini. Oke, ini output viewer-nya akan seperti ini. Versi 2016 ini sudah menggunakan grafik ya. Oke, di sini ada entity state, keadaan entitasnya. Ya. Ada warna-warna ini menunjukkan kalau biru muda itu persentase dia pergerakan ya dari satu lokasi ke lokasi lain, karena kita dianggapnya tidak ada pergerakan yang lama gitu ya. Jadi ini 0%. Kemudian ini warna ini apa nih, warna apa? Ya itulah, warna ini adalah persentase waktu menunggunya. Kemudian yang hijau ini persen entitas dalam operasi ya, operasi pelayanan. Kemudian persen blok adalah dia gagal operasi atau entitasnya tidak dilayani atau tidak di-treat ya, tidak proses. Oke, Anda kalau geser kursornya ke sini kelihatan tuh. Persen dalam operationnya 66,36, yang tidak terlayani pelanggannya adalah 33,64. Kalau barang dalam mesin berarti si barangnya nggak dimasukkan ke mesin, gitu ya. Oke, itu entity state-nya. Kemudian Anda lihat di sini, maaf, saya perbesar aja. Nah, total exit berarti selama 8 jam pelanggan itu ada 53 orang. Dengan rata-rata setiap pelanggan dalam sistem adalah 25,95 menit. Dan dia dilayani rata-rata 17,22 menit. Kita belum masukkan biaya ya di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian, ini satu lagi ada single capacity location state ya. Ini persentase dalam operasi ya. Mungkin kalau ada setup, idle ya, tidak beroperasi. Persentase waiting juga ada. Karena di sini yang kalau di sini tadi adalah entitasnya, kalau di sini adalah lokasinya ya, lokasinya. Di ruang cukur, yang dibahas adalah di ruang cukur kalau single capacity. Ya, persentase waiting, persentase blok juga sama, berapa persen sih si ruang cukur ini gagal melayani entitas gitu ya. Atau yang down-nya berapa persentase down juga ada di sini ya. Kemudian ada multiple capacity location state, itu menyatakan biasanya di antrian atau di conveyor. Karena ketika dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu kan ada jalur pergerakan barang. Kalau barangnya belum diproses di lokasi berikutnya, maka dia akan terjadi antrian ya, akan terjadi antrian. Maka di multiple location state itu membahas tentang antrian ya. Oke, di sini ada kalau hijau ini biru ya. Birunya seperti ini artinya dia tidak terisi ya, tidak terisi oleh entitas. Kemudian ini persentasenya terisi oleh entitas. Nah, ada yang warna kuning ini persen full. Jadi kalau terjadi warna kuning di sini itu menyatakan seberapa tingkat bottleneck yang terjadi gitu ya. Misalnya 5% ya terjadi bottleneck selama 8 jam tadi. 5%-nya terjadi bottleneck. Artinya barang lebih cepat datang daripada pemrosesan di itu barang ya, sorry. Kalau ya saya analogikan barang lebih cepat datang ke lokasi
Tapi pemrosesannya lebih lambat gitu ya. Pemrosesannya lebih lambat. Jadi terjadi bottleneck di situ ya, atau mungkin itu terjadi penumpukan inventory kalau barang, kalau di orang terjadi antrian yang sangat panjang. Itu adalah persentase full. Ya. Seperti itu Anda baca seperti ini. Maaf, ini yang satu lagi adalah resource state karena kita belum belajar ada pertemuan ini menggunakan resource. Ini grafiknya, membaca grafiknya. Kemudian tabelnya, Anda bisa lihat, bisa melihat summary untuk entitas, ya, hampir sama dengan yang tadi ya, pelanggannya 53 yang keluar. Saat ini, saat berhenti, simulasi berhenti, 8 jam, itu dalam sistem ada 3 orang, rata-rata waktu dalam sistem ya sama tadi ya, sudah dijelaskan, dan seterusnya. Ini sama ya, sama ya. Nah, tadi oke. Kemudian ada, nah Anda bisa baca juga fail arrival-nya ya, ada 425 orang yang fail nggak bisa masuk ya. Fail itu artinya karena sistemnya penuh. Sehingga dia mencari sistem lain ya, atau tertolak dari sistem, istilahnya kan begitu. Oke, kemudian location summary. Nah, ini penting juga karena location summary mungkin tadi ada dibahas tentang single location, ada multiple location. Nah, kalau yang location summary ini kita membahas tentang semua lokasi. Ya, antrian pelanggan, Anda bisa lihat total entry selama 8 jam ada 56 ya. Kemudian ruang cukur itu masuk 54 ya selama 8 jam tadi, selama 1 hari. Rata-rata waktu per masuknya entitas ke dalam antrian ini sekian, dalam ruang cukur sekian, rata-rata terisinya si lokasi tersebut ya 1,93 entitas pelanggan, ini rata-rata terisi 1 ya, kalau biasanya ini 1 ya karena dia kapasitasnya cuma 1. Maksimum, nah tadi pertanyaannya silakan dilihat di PPT-nya, PowerPoint-nya, maksimum kontennya 2 ya. Kemudian ini 1. Nah, saat berhenti saat simulasi itu dihentikan masih ada di dalam sistem di ruang pelanggannya, ruang tunggu pelanggannya 2 orang, di tempat cukurnya 1 orang. Nah, ini persentase utilization, coba diingat-ingat lagi mata kuliah penelitian operasional 2 apa itu utilization ya. Utilization adalah berapa secara efektif ya suatu lokasi itu bekerja ya, atau suatu server itu bekerja. Jadi kalau si antrian pelanggan ini 73,55%, artinya apa? Dia selama 8 jam itu 73,55% kali 8 jam, sekian jam dia si lokasi ini melayani entitas. Ruang cukur juga sama ya. Berarti ini full nih ruang cukur 99,90%. Untungnya tadi tidak ada bottleneck ya. Di sini artinya dia utilitasnya tinggi. Tapi terlalu tinggi juga jelek ya, artinya mungkin dia overload nanti pekerjaannya. Oke, seperti itu mengenai latihan kita yang pertama. Oke. Ya. Sebentar, saya kembali lagi ke maaf, saya lebih baik ke yang tadi ya. Mana tadi? Ya, ke output viewer ya. Oke. Nah, ini kalau Anda kembali ke ke grafik ini, Anda boleh kalau klik ini, Anda klik export, Anda mau copy secara gambarnya bisa, atau dalam bentuk spreadsheet-nya bisa juga ya. Ini untuk report Anda ya. Bisa gunakan ini ya. Oke, mungkin itu untuk pengenalan ProModel kali ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.